Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ngade Rahim, mahasiswa Pascasarjana Prodi Perencanaan Wilayah dan Pedesaan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hasnah Faizah ARM selaku dosen pengajar atau dosen pengampu kami yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya, Muhammad Fadil, akan menyampaikan materi terkait dengan jenis-jenis pendekatan kualitatif. Menurut Sujarwo tahun 2001, ada 7 macam jenis pendekatan kualitatif. Yang pertama adalah penelitian fenomenologi. Menurut Asmadi Alsa tahun 2003, karakteristik pendekatan fenomenologi adalah tidak berasumsi mengetahui hal-hal apa yang berarti bagi manusia yang akan diteliti, memulai penelitian dengan keheningan untuk menangkap apa yang sedang diteliti, menekankan pada aspek subjektif perilaku manusia, berusaha masuk di dalam dunia konseptual subjek agar dapat memahami bagaimana dan makna apa yang mereka konstruksi di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari. Selain itu, percaya pada kehidupan manusia banyak cara untuk menafsirkan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah peneliti menggunakan pendekatan mengkonstruksikan penelitiannya berdasarkan pandangan subjek yang ditelitinya. Selanjutnya adalah penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah penelitian terhadap kejadian-kejadian masa lampau dengan menggunakan analisis logis atau sering disebut pola penelitian kesejarahan. Cara mengumpulkan datanya bisa melalui data primer seperti orang-orang yang terlibat langsung dalam kejadian atau saksi dan sumber dokumentasi yang berhubungan dengan kejadian. Tujuan dari penelitian sejarah adalah merekonstruksi kejadian-kejadian masa lampau secara sistematis dan objektif melalui pengumpulan data, evaluasi, verifikasi, dan sintesis data yang diperoleh sehingga dapat ditetapkan kesimpulan. Namun demikian, kesimpulan yang dibuat masih bersifat hipotesis. Yang ketiga adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien. Maknanya, peneliti mengadakan telaah secara mendalam tentang kasus, kesimpulannya hanya berlaku atau terbatas pada kasus tertentu saja. Contohnya, penelitian tentang kelemahan dan kebaikan, proses belajar mengajar, media mengajar yang digunakan lembaga pendidikan selama ini, sehingga mendapat metode pengajaran baru yang dipandang lebih efektif dan efisien. Adapun ciri-ciri penelitian studi kasus yaitu penelitian harus lebih spesifik dan mendalam yang berhubungan dengan proses penelitian. Yang kedua, penelitian ini melalui proses siklus yang ada dalam sampel secara keseluruhan. Selanjutnya, besaran sampel terbatas dalam artian pengambilan sampel cenderung sangat ketat. Dan yang terakhir, tidak dipakai untuk kepentingan generalisasi kepada semua populasi. Penarikan kesimpulan atau hasil temuan diambil sangat hati-hati. Selanjutnya adalah penelitian etnografi atau budaya. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk memahami budaya dari perspektif penelitian etnografi adalah yang pertama, menerangkan perilaku manusia dengan menguraikan apa yang mereka ketahui. Yang kedua, membuat dirinya mampu berperilaku secara sesuai. Yang kedua, membuat dirinya mampu berperilaku secara sesuai dengan perilaku umum dari masyarakat yang diteliti. Dan yang ketiga, keberhasilan penelitian etnografi ini ialah jika dapat menginformasikan tentang bagaimana perilaku dari peristiwa-peristiwa dalam latar sosial kultural. Baiklah, kepada Bapak Ibu sekalian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Fadil. Kepada Muhammad Fadil, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Dewingga. Selanjutnya saya akan melanjutkan pendekatan kualitatif yang kelima, yaitu grounded theory. Grounded theory merupakan prosedur penelitian kualitatif yang sistematik, di mana peneliti satu teori yang menerapkan konsep, proses, tindakan atau interaksi mengenai suatu topik pada level konseptual yang luas. Pendekatan grounded theory sendiri memiliki ciri yaitu tidak ada teori a priori
yang mampu mencakup kenyataan yang berbeda-beda dalam kehidupan manusia. Peneliti sebagai instrumen penelitian tahu persis apa yang terjadi di lapangan dan mempercayai apa yang dilihatnya. Oleh karena itu, penelitian seoptimalnya bersikap netral. Teori dasar lebih dapat responsif atau lebih sesuai dengan nilai-nilai yang konseptual. Langkah-langkah melakukan penelitian grounded theory yaitu antara lain: 1. Peneliti harus bisa memahami atau memiliki gambaran sifat-sifat realitas empiris yang terjadi di lapangan. Yang kedua, permulaan penelitian dimulai dengan suatu pernyataan dasar mengenai dunia empiris yang dimasuki di lapangan. 3. Peneliti harus menetapkan data apa yang akan diambil dan teknik atau metode apa peneliti mengulitinya. 4. Peneliti harus melakukan eksplorasi, kemudian mengamati dan mewawancarai berbagai tipe orang untuk mendapatkan informasi. 5. Harus mampu melakukan inspection atau pemeriksaan di dalam proses inspeksi. Pada hakikatnya, peneliti menjelaskan artinya mengemukakan sifat-sifat dari kategori-kategori itu dari berbagai segi secara cermat dan mendalam. 6. Peneliti harus mampu mengadakan analisis dan menyusun secara sistematis. Dan yang terakhir, peneliti harus mampu merekonstruksi penemuan atau bangunan baru, hipotesis baru. Penelitian grounded theory bertujuan menghasilkan teori grounded berdasarkan data empiris yang ada di lapangan. Tugas seorang peneliti adalah memahami apa yang terjadi di lapangan. Atas dasar situasi dan kondisi tersebut, subjek mempunyai peranan penting, sedangkan peneliti melakukan pengamatan berperan serta wawancara mendalam dan berwacana. Selanjutnya adalah pendekatan kualitatif penelitian tindakan. Penelitian tindakan dapat diartikan sebagai suatu bentuk investigasi yang bersifat reflektif, partisipatif, kolaboratif dengan model siklus yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan sistem, metode kerja, proses, isi, kompetensi, dan situasi. Adapun proses penelitian tindakan ini sendiri dimulai dengan perencanaan tindakan atau planning, penerapan tindakan action, kemudian mengamati dan mengevaluasi, observation and evaluation, dan yang terakhir melakukan refleksi dan seterusnya sampai dengan perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai. Selanjutnya yang terakhir yaitu jenis pendekatan kualitatif penelitian pustaka. Dikenal juga sebagai riset non-reaktif, penelitian ini berbeda dengan penelitian kualitatif lapangan secara substansial terletak pada judul, masalah penelitian, kerangka pikir, objek atau subjek yang menjadi latar, metodologi, analisis data hingga bentuk sistematika laporan. Dalam penelitian filsafat, penelitian pustaka ini dikenal dengan metode theoretical hermeneutik, yakni penelitian ilmiah yang bertolak pada kekuatan interpretasi dan pemahaman seseorang terhadap teks, sumber, dan pandangan para pakar terhadap suatu konteks, objek, atau simbol. Menurut Mukhtar 2008, adapun tujuan penelitian pustaka yaitu membantu mahasiswa dalam memudahkan memahami metodologi penelitian perpustakaan, utamanya untuk jurusan-jurusan tertentu yang menekuni penelitian perpustakaan. Menuntun mahasiswa melakukan penelitian perpustakaan secara lebih praktis, memberikan sintesis model penelitian perpustakaan atau library research untuk pengayaan dan pencerahan kepada para dosen, mahasiswa, dan peminat penelitian di bidang perpustakaan secara lebih proporsional. Dan yang terakhir, sebagai komparasi dengan pakar penelitian lainnya dalam rangka penambahan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam penelitian ilmiah berbasis perpustakaan. Demikian materi ini kami sampaikan. Semoga dalam paparan ini menjadi manfaat bagi orang lain, terutama bagi kami sendiri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, untuk Ibu Prof. Hasnah Faiza dan juga rekan-rekan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.